Anda kembali di Sindo Today, pemirsa. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 orang yang terjebak di dalam rumah. Sebanyak 25 warga yang terdampak kebakaran dievakuasi menuju posko pengungsian yang didirikan BPBD Jakarta tidak jauh dari lokasi kejadian. Bantuan seperti alas tidur dan makanan pun didistribusikan bagi para warga yang terdampak kebakaran untuk mendapat istirahat pada malam hari. Kebakaran yang terjadi di kawasan Tebet, Jakarta Selatan mengakibatkan tewasnya 4 anak yang terjebak di dalam rumah. Adapun keempat korban yang meninggal dunia saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk proses identifikasi. Ya pemirsa, untuk mengetahui situasi di lokasi kebakaran Tebet, kita sudah terhubung dengan Amrina Rida dan juru kamera M. Khairuddin. Selamat pagi Amrina, seperti apa perkembangan terkini di lokasi kebakaran Tebet? Apakah keluarga korban ini sudah bisa ditemui? Iya Nata dan juga Ayah, sebagai informasi saat ini kami melaporkan bukan dari lokasi kejadian kebakaran namun dari pengungsian yang digunakan oleh sejumlah warga terdampak yang mana mereka tinggal sementara di pengungsian ini. Kurang lebih di pengungsian ini ada 8 kakak dan juga ada kurang lebih adalah 24 orang yang mengungsi. Dari total ada kurang lebih adalah 40 warga yang terdampak akibat kebakaran. Dan inilah situasinya di mana para warga memang sedang beraktivitas di sini, mereka beristirahat dan tenda ini memang baru didirikan kemarin. Kami sudah melihat ada sejumlah bantuan-bantuan berupa air minum, lalu juga makanan, lalu juga pakaian dan juga bantuan-bantuan lainnya yang baru saja tiba kurang lebih beberapa menit yang lalu. Dan juga Nata dan juga Ayah, tadi kami memiliki kesempatan untuk berbincang dengan salah satu korban bernama Ibu Suprihati. Ini di sebelah kiri kami. Kami akan coba untuk mengajak Nata dan juga Ayah untuk berbincang juga dengan Ibu Suprihati. Izin selamat siang Ibu Suprihati, izin untuk berbincang dengan kami sebentar ya Bu ya. Ya baik. Ibu izin mungkin saya izin mendekat ya Bu ya. Baik. Ibu tadi kan sempat berbincang dengan saya terkait dengan kebakaran kemarin. Ibu menjadi salah satu warga terdampak yang kemarin menyelamatkan adik ini, bahkan sempat harus melompat ya Bu ya. Itu mungkin Ibu bisa sedikit begitu apa yang mungkin Ibu butuhkan sekarang sebagai warga terdampak dari kebakaran Bu? Yang saya butuhkan cuma satu, pengen anak sekolah, itu biayanya juga belum ada, data-data udah pada habis. Saya juga bingung gimana buat nyari kontrakan, sedangkan suami saya kerja cuma narik Grab. Ya Allah, saya nyelamatkan anak saya dulu, saya nggak mau mikir yang lain-lain karena saya kan udah 2 kali musibah korban kebakaran tahun 2020 di Manggarai Utara 1. Dia umur 9 bulan. Umur 9 bulan, sekarang aja udah 5 tahun musibah lagi seperti kayak ini. Ya Allah, data-data saya udah pada habis semua. Ya Allah, saya pikir ini anak nggak selamat, ternyata alhamdulillah selamat. Saking dia ngomong mama minta tolong, mama tolong, saya ambil. Terus saya langsung lompat, ini saya lempar ke genteng. Ada warga yang menangkap anak saya. Terima kasih para warga semua yang baik sama anak saya, ya Allah. Kalau nggak ketangkep saya nggak tahu gimana sih anak saya, ya Allah. Ya Rabbi, saya 2 kali korban kebakaran kayak begini lagi. Saya udah nggak mau. Ini buat pelajaran buat saya juga. Warga-warga sini baik, pada baik sama anak saya, ya Allah. Yang lain-lain pada nggak bisa ketangkep. Saya nyelamatin anak saya doang. Udah. Untuk tadi Ibu sempat bercerita bahwa ketika menyelamatkan diri untuk keperluan dari adik anaknya Ibu sendiri, gimana Bu sekarang? Apa aja yang diperlukan untuk anak-anak Bu?
Saya nggak pikirin seperti itu dulu. Yang penting nih anak saya udah saya nyelamatin anak saya dulu. Data-data pun juga udah pada nggak ada, semua udah habis. Yang penting saya satu nyawa anak saya korbanin apapun buat anak saya. Saking saya lompat ke bawah dari loteng lantai 2 tinggi, itu semua pada ngerobos semua, para ibu-ibu juga ngerobos semua. Sekarang kalau kita mau turun ke bawah itu api udah lalap sekali. Ada warga giniin genteng buat anak-anak pada keluar, ternyata nggak ada yang keluar, cuma anak saya doang yang keluar. Udah. Bu, izin mungkin ada sedikit sampai yang ingin disampaikan ke pemerintah. Mungkin Ibu dari bantuan-bantuan ini apa yang Ibu harapkan ke Pak Wagub juga yang mungkin nanti akan datang, Bu? Yang saya harapkan tolong bantu yang udah korban, yang udah pada nggak ada, itu aja. Dan juga saya juga butuh buat anak saya buat sekolah, buat beli susu, buat beli segala apapun, dan perabotan semua juga pada nggak ada. Saya juga pusing gimana caranya, sedangkan suami saya kerjanya cuma hanya Grab doang. Ya saya bersyukuri dengan apapun pemberian suami dan para semua yang di sini. Bersyukuri udah itu, dan terima kasih banyak semua warga di sini dan bisa membantu semua korban yang ada di sini. Terima kasih banyak semuanya ya. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga menyampaikan turut berduka dengan kejadian ini ya Bu ya. Semoga nanti ada bantuan-bantuan lain yang diberikan. Baik Bu. Baik Bu. Bantulah kami ya Allah, bantulah kami yang susah seperti ini ya Allah. Kasihan mereka pada butuh buat makan, buat ngontrak, gimana caranya, gimana buat anaknya yang udah nggak ada, gimana nasib seorang orang tua. Saya menyelamatkan anak, alhamdulillah ya Allah. Allah memberikan jalan buat saya, buat anak saya selamat ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bu Suprihati atas waktunya. Nanti kita berbincang lagi setelah ini ya Bu ya. Bu, terima kasih atas waktunya. Ya pemirsa dan juga Nata dan juga Ayah, seperti itulah tadi yang mungkin sedikit diceritakan oleh Ibu Suprihati terkait dengan kejadian hari ini, yang mana tadi Ibu Suprihati menyampaikan memang salah satu yang dibutuhkan oleh warga sebagian besar di sini, yang mana sebagian besar anak-anak, ini adalah kebutuhan bagi anak-anak, mulai dari susu formula, lalu juga baju anak-anak dan juga keperluan-keperluan sekolah, karena hingga kini memang anak-anak di sini banyak sekali yang belum bisa melanjutkan kegiatan bersekolah karena alat-alat sekolah dan juga baju sekolah mereka hilang. Dan tentu saja Nata dan juga Ayah, kita harapkan agar nantinya ada solusi dan juga bantuan yang diberikan oleh pemerintah dan juga dinas terkait yang bisa memberi solusi bagi warga terdampak di sini. Sementara demikian, kembali ke Anda Nata dan Ayah. Baik Amrina, terima kasih atas laporan Anda langsung dari lokasi pengungsian. Selamat bertugas kembali.